Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kaidah dari isim yang mamnu' minas shorf. Mamnu' artinya yang tidak bisa, dan shorf artinya adalah tanwin. Sehingga mamnu' minas shorf artinya adalah kata yang tidak bisa ditanwin. Dan ini adalah sebuah pengecualian dari tanda-tanda isim. Dulu kita pernah belajar bahwasanya di antara tanda-tanda isim adalah bisa dimasuki alif lam, bisa dimasuki huruf jar, bisa juga di antaranya ditanwin. Kata tersebut bisa diberi tanwin. Nah, ternyata ada pengecualian dari isim yang tidak bisa ditanwin. Dan pembahasan tersebut diberi nama pembahasan mamnu' minas shorf oleh para ulama bahasa. Kata-kata yang bentuknya isim, bukan huruf, bukan kata kerja, namun keluar dari tanda-tanda isim yaitu bisa ditanwin. Mamnu' minas shorf, kata yang tidak bisa ditanwin dari isim-isim. Nah, isim yang tidak bisa ditanwin ada beberapa nanti. Kita bahas dulu yang pertama. Di antara isim yang tidak bisa ditanwin adalah al-alamu. Al-alam maksudnya adalah yang pertama nama orang atau nama kota, atau misalkan nama benda misalkan, atau benda tidak ya, biasanya nama orang, nama kota. Nama orang, nama kota ada yang tidak bisa ditanwin, yang mamnu' minas shorf. Berarti al-alamul mamnu' minas shorf artinya adalah nama kota atau nama orang yang tidak bisa ditanwin. Nah, apabila kita membahas tentang isim, maka biasanya ada marfu'nya, ada mansubnya, ada majrurnya. Pada umumnya isim-isim marfu' dengan tanda dhammah atau dhammah tanwin. Ketika mansub maka tandanya adalah fathah. Ketika majrur maka tandanya adalah kasroh. Ini tanda umum bagi isim-isim yang bisa ditanwin. Seringkali isim-isim yang normal mufrad ya dalam kondisi seperti ini. Nah, ketika isim mufrad tersebut masuk kategori mamnu' minas shorf, maka tanda marfu'nya, tanda mansubnya, tanda majrurnya ada yang berubah. Ya. Baik, terus tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya alhamdulillah tetap dhammah. Tanda mansubnya apa? Alhamdulillah tetap fathah.
namun tanda majrurnya dia sudah berubah, tidak kasroh lagi, tapi dia berubah menjadi fathah. Ini harus diperhatikan dalam pembahasan mamnu' minas shorf. Tujuannya adalah ini. Jadi ketika kita belajar mamnu' minas shorf, harapannya kita bisa mengenali lafal-lafal isim dalam hadis-hadis nabawi atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dia harusnya majrur setelah fi di sini. Ya. Setelah fi, tapi kok dia tidak kasroh? Kok dia fathah? Apakah dia masuk kategori mansub ataukah dia masuk kategori mamnu' minas shorf yang majrur? Ya. Kita harus bisa membedakan tersebut biar kita bisa menerjemahkan apakah dia sebagai objek ataukah dia seperti apa, untuk mudhof ilaih ataupun yang semisalnya. Dan dengan belajar seperti ini nanti kita tidak akan salah ucap, ya. Dalam bahasa Arabnya kita masih bisa pakai bahasa Arab yang fusha. Baik. Jadi kita sudah belajar apa itu mamnu' minas shorf. Kita pun juga sudah tahu bahwasanya ada nama orang dan nama kota yang mamnu' minas shorf, dan kita pun sudah tahu bahwasanya mamnu' minas shorf tanda majrurnya bukan kasroh tapi fathah. Ada 3 hal yang harus sudah bisa disimpulkan dari pendahuluan ini. Baik, sekarang kita coba melihat contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis. Di sini cara yang digunakan penulis untuk menjelaskan mamnu' minas shorf adalah memberikan contoh kata, dan di sini akan ada 6 contoh kata. Ya. Yang mana kata ini nanti akan ada yang marfu, ada yang majrur, ada yang mansub. Marfu sebagai pelaku, mansub sebagai objek, majrur setelah huruf jar. Dan nanti hanya akan disebutkan 2, tapi nanti kita akan coba untuk membuat rumus, mengetahui tanda-tanda ini dengan rumus jadi, ya, yang biasanya saya gunakan dulu ketika meng-cross-check sebuah isim. Baik, kita baca dulu contoh nomor pertama. Kata yang menjadi inti di contoh pertama adalah su'adu. Su'adu ini adalah kata yang menjadi contoh. Dan di sini su'adu akan ditempatkan sebagai subjek dan kata su'adu akan ditempatkan sebagai majrur dengan huruf jar. Gimana tandanya? Baik. Su'adu sebagai subjek. Qara'at su'adu. Si su'ad sudah membaca. Su'ad yang jenis kelaminnya adalah wanita, dia sudah membaca. Itu maksud dari qara'at su'adu. Yang kedua, athnaitu ala su'ada. Aku mengapresiasi su'ad. Aku memuji su'ad. Su'ad di sini posisinya adalah majrur setelah huruf jar. Dan su'ad yang di atas dia marfu sebagai subjek. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tandanya di sini. Karena dia subjek marfu, maka tandanya dhammah. Karena dia majrur, tandanya fathah sebagai pengganti dari kasroh. Dia harusnya dikasrohkan, tapi karena dia mamnu' minas shorf, maka tandanya fathah. Ya. Baik. Saya juga punya rumus
untuk membaca kata dijadikan subjek, objek, dan majrur. Di antaranya adalah qala, kemudian yang kedua adalah ra'aitu, yang ketiga adalah marartu bi. Marartu bi titik. Qala artinya adalah berkata. Ra'aitu artinya aku melihat. Marartu bi aku melewati. Ya. Nah, 3 kata ini dulu sering dipakai oleh dosen kami ketika menjelaskan sebuah kata itu marfu, mansub, atau majrur. Pakai rumus ini terus. Ya, contohnya di sini tadi su'ad. Maka nanti kita tulis su'ad. Ya. Sini juga su'ad. Di sini juga su'ad. Ya. Misalkan begitu. Maka kalau qala su'ad maka su'adu. Ya, su'ad maka su'adu. Kalau ra'aitu su'ada. Kalau marartu bisu'ada. Nah, itu untuk membedakan kata ini gimana posisinya. Pakai rumus ini qala ra'aitu marartu bi. Kalau yang bertanwin maka kita akan menulis Muhammad misalkan. Ya. Kita akan tulis Muhammad. Nah, qala maka kita akan mengatakan qala Muhammadun gitu. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Nah, pakai tulis kata itu. Qala ra'aitu marartu bi. Ya, untuk mengecek sebuah kata gimana marfu'nya, gimana mansubnya, gimana majrurnya. Jadi kita sudah, ini faedah yang keempat. Bagaimana rumus untuk mengecek sebuah kata. Qala ra'aitu marartu bi. Berkata, aku melihat, aku melewati. Baik. Nomor 2 sekarang. Zurtu London. Ya. London, kalau bahasa kita London. Jadi kata yang menjadi inti di sini adalah kata London. Ya. London mau dijadikan sebagai objek mansub. Maka zurtu London. Di dalam bahasa Arab, kalau nama kota seperti ini, maka kita ucapkan sesuai dengan pengucapan orang asing bilangnya apa. Kalau London, udah bilang aja London. Tidak perlu Landana. Nanti orang Arab kadang juga malah tidak paham. Apa ini Landana? Ya, malah tidak paham. Tapi kalau London, asimatu Inkaltara, paham dia. Zurtu London, asimah Inkaltar. Ya, gitu. Jadi London, bilang aja London. Nanti ada kata New York, juga katakan aja New York. Misalkan faraulah, ya, faraulah itu kata untuk strawberry. Maka ya sudah faraulah, tidak perlu sesuai dengan tulisannya tersebut.
Ya, jadi kalau kata-kata asing sesuai dengan pengucapan orang asing seperti apa ditirukan saja, orang Arab akan lebih paham hal tersebut. Baik, zurtu London, tulisannya Landana tapi bacanya London, ditulisnya Landana. Nomor 2, ja'at talibu min London, juga Landana. Yang menjadi fokus di sini adalah bukan cara ucapnya, tapi harokat dalam tulisannya. Di mana kata London ketika dia jadi objek tandanya adalah fathah. Ketika ja'at talibu min London, para mahasiswa sudah pulang dari London, maka tetap Landana, ditulisnya seperti itu. Baik, jadi fokusnya di penulisan bukan di pengucapan untuk kata ini. Baik. Kemudian nomor 3, syahadna New York. Kata ketiga adalah New York. Syahadna New York artinya adalah kami pernah melihat New York, kami pernah berkunjung ke sana. Ya, syahadna New York. Ya. Kalau kita nanti pengen tanya sama orang Arab pernah ke Indonesia atau belum, kita bisa tanya syahadta Indonesia, ya, syahadta Indonesia, ya. Atau kalau mau lugas kadang kita juga bisa pakai zurta Indonesia, kamu sudah pernah mengunjungi Indonesia. Tapi boleh pakai syahadta Indonesia, apakah Anda sudah menyaksikan Indonesia, maksudnya adalah pernah melihat Indonesia. Baik, fokusnya bukan di kata syahadna, itu faedah tambahan saja, tapi fokusnya adalah di harokat New Yorknya, bukan di pelafalannya, tapi di penulisannya. Gimana tanda ketika dia mansub? Syahadana New York. Ya, bacanya sama New York sebagaimana di Indonesia, New York. Tidak New York. Ya, New York. New York. Ya. Bilang aja New York. Ya, bukan New York. Ya. Nanti orang Arab juga susah malah New York. Ya. Baik, jadi syahadna New York. Baik. Nomor 3, dhahaba sa'ihu ila New York. Sama-sama dengan fathah. Dhahaba artinya pergi, as-sa'ihu para wisatawan ke New York. Ya, para wisatawan telah pergi atau wisatawan itu telah pergi ke New York. Gitu. Baik, fokusnya bukan di pelafalan tapi di penulisan kata tersebut dan tanda mansub dan majrurnya. Baik, nomor 4 sekarang kita akan melihat Utsmana. Ya. Utsman. Ra'aitu Utsmana. Ra'aitu Utsmana. Aku melihat Utsman. Yang kedua, syakartu li Utsmana. Aku berterima kasih kepada Utsman. Baik. Di sini fokusnya kata yang mamnu minas shorof adalah Utsman. Ya. Kalau kita mau pakai rumus tadi, pakai qala ra'aitu dan marartu bi, ya, maka kita bisa mengatakan juga qala Utsmanu, ya, ra'aitu Utsmana, marartu bi Utsmana. Jadi fokusnya adalah Utsmanu, Utsmana, Utsmana. Marfu, mansub, majrur. Baik. Dan di sini fokusnya adalah di tandanya Utsman. Ra'aitu Utsman, marartu bi Utsman. Ya, qala Utsman. Kalau di bahasa Arab yang sudah keseharian, kita boleh mengatakan seperti itu saja, diwaqafkan. Qala Utsman, ra'aitu Utsman, marartu bi Utsman. Tapi kalau kita sedang baca kitab, baca sama guru kita misalkan, baca kepada kedua orang tua kita sedang baca teks Arab, maka boleh menunjukkan i'rabnya, ya,
karena kita sedang belajar, ya. Dan i'rab tersebut menunjukkan pemahaman kita. Dia ngeharokatin apa, pahamnya apa, ketahuan, ya. Kalau nanti dia mengatakan ra'aitu Utsmanu, kita paham nih, anaknya belum paham ini, ya. Anaknya belum paham ini Utsman sebagai apa, ini kata-katanya apa. Tapi kalau baca kok sudah benar, kita bisa menyatakan dia paham apa yang dia baca. Itu hebatnya bahasa Arab. Orang paham sama orang nggak paham akan kelihatan dari i'rabnya keluar atau tidak keluar. Baik, gitu ya. Ra'aitu Utsmana, syakartu li Utsmana. Kemudian nomor 5, Ahmadu. Fokusnya adalah Ahmadu. Ya. Kita baca ini dulu, baru pakai rumus yang mudah bagi kita tadi. Namanya Ja'a Ahmadu. Ahmad datang. Nah, Ahmad datang di sini, Ahmadnya sebagai subjek. Dia marfu', maka tandanya dhammah. Ya. Sekarang a'taitul mukafa'ata li Ahmada. A'taitul mukafa'ata li Ahmada. Aku memberi gaji kepada Ahmad. Baik, Ahmada di sini majrur tapi pakai fathah. Ya, majrur fathah. Baik, kita gunakan Ahmad dengan rumus yang mudah bagi kita tadi. Qala Ahmadu ra'aitu Ahmada marartu bi Ahmada. Sehingga konsepnya sama semua seperti Utsman tadi. Qala Utsmanu ra'aitu Utsmana marartu bi Utsmana. Enak, ya. Baik. Kemudian nomor 6, sekarang fokusnya adalah kata Umar, ya. Fokusnya adalah kata Umar. Baik, kita lihat dulu contoh di sini, marfu, mansub, majrurnya seperti apa. Kemudian kita pakai rumus kita tadi. Ishtahara bi'adlihi Umaru. Umar terkenal dengan keadilannya. Berarti Umar sebagai subjek atau fa'il, maka dia marfu, tanda marfu'nya dengan dhammah tanpa tanwin. Ya, semua tadi dhammah fathah tanpa tanwin. Ya. Jadi Umar bukan Umaru, cara bacanya bukan Umarun, tapi Umaru. Ya. Dan nanti kalau kita juga melihat orang-orang sudah bisa membedakan ini, kita melihat bahwasanya dia sudah punya tingkat yang cukup tinggi dalam bahasa Arab, karena dia bisa membedakan yang mamnu' minas shorf. Itu cukup tinggi. Ini aja kita sudah di juz yang ketiga, ya, baru dapat mamnu' minas shorf. Artinya seseorang yang ketika membaca kepada gurunya kok dia perhatian dengan mamnu'at minas shorf, ya, kata-kata yang tidak bisa ditanwin terlihat dalam bacaannya, maka itu menunjukkan dia sudah punya ilmu bahasa Arab yang cukup tinggi. Baik, ishtahara bi'adlihi Umar. Umar terkenal dengan keadilannya. Baik. Kemudian iqtadaitu bi Umar. Aku mencontoh Umar, ya. Aku jadikan Umar sebagai teladanku. Tapi bahasa Arabnya pakai iqtadaitu bi Umar, ya. Umar nggak bisa langsung jadikan objek, tapi harus pakai harfu jar bi, ya. Lita'adi namanya. Baik. Jadi bi Umar bukan bi Umari. Bi Umar, ya. Baik. Kalau kita pakai rumus kita yang mudah, qala ra'aitu dan marartu bi, maka qala Umaru. Ra'aitu Umara. Marartu bi Umara, ya. Baik. Ustaz, itu kok ada 6? Bedanya apa saja? Dan kenapa rahasianya 6? Maka akan disebutkan oleh Syekh kenapa contohnya kayak gini. Apa maksudnya contoh-contoh ini? Masing-masing nomor bisa jadi punya maksud. Ya, itu hebatnya nahwul wadih. Setiap nomornya punya maksud, ya.
Baik, kita bahas dulu. Idza ta'ammaltal asma allati fi akhiri kulli misalin, apabila kamu perhatikan isim-isim yang berada di akhir dari setiap contoh. Ternyata tadi semuanya isimnya di akhir semua. Ya. Mulai dari Su'ad, London, New York, Uthman, Ahmad, Umar. Ternyata semua di akhir, tidak ada yang di awal ataupun di tengah. Apabila kalian perhatikan isim-isim yang berada di akhir dari setiap contoh, wajadta annaha a'lam. Kamu akan tahu bahwasanya itu adalah a'lam. Nama orang atau nama kota. Ya, nama kota, nama daerah, nama jalan misalkan. Ya. Dia a'lam. Nama. Wa idza aradta an ta'rifa an hadhil a'lami syai'an jadidan, apabila kamu ingin untuk menambah pengetahuan tentang nama-nama ini dalam ilmu baru, ya, fangdur ila kulli misalaini ma'an, maka lihatlah ya dua contoh langsung. Lihatlah dua contoh langsung apabila kamu ingin tahu ya ilmu baru apa yang kamu pelajari dari nama-nama ini, maka coba lihat dua contoh langsung. Contohnya di sini. Harus melihat dua contoh langsung biar paham. Ya. Ya, harus melihat dua contoh langsung kalau mau paham. Ya, Su'adu tadi juga sama, lihat dua contoh langsung. Gitu. Lihat dua contoh langsung. Tajid anna Su'ad alamun yadullu ala muannasin. Kamu akan dapati bahwasanya Su'ad itu adalah nama orang. Yadullu ala muannasin maksudnya nama orang perempuan. Ya, nama seorang perempuan. Ya, ternyata Su'ad itu nama seorang perempuan. Ustadz, berarti nama perempuan di dalam bahasa Arab pasti mamnu' minas shorof. Ya, maka kita katakan iya. Nama-nama perempuan di dalam bahasa Arab dia mamnu' minas shorof. Ya. Contohnya di sini tadi Su'adu. Ya. Baik. Kemudian wa anna London alamun ghairu arabiyyin. Ya. Kemudian London itu adalah nama kota yang bukan berasal dari bahasa Arab. Nama kota yang bukan berasal dari bahasa Arab. Nama kota ya yang bukan dari bahasa Arab. Berarti ini bahasa asing, maksudnya bahasa serapan. Nama kota dari bahasa serapan. Ai annahu laisa min wad'il arabi, maksudnya bukan orang Arab yang ngasih nama itu. Ya. Itu adalah nama serapan dari luar. Wa yusamma alaman a'jamiyan, dan disebut dengan nama ajam. Nama asing, kalau bahasa kita mudahnya itu adalah bahasa serapan. Bahasa serapan. Dan a'jamiyan itu ada di dalam Al-Quran. A'jamiyun wa arabi. Ya. Apakah orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu nyontoh dari seseorang yang dari orang luar, bukan orang Arab? Padahal Al-Quran itu Arab, bahasa Arab sangat jelas sekali. Ya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi A'jami bahasa serapan, Arabi bahasa asli Arab. Bahkan nanti nabi-nabi yang dari Arab bisa ditanwin, nabi-nabi yang tidak dari bahasa Arab tidak bisa ditanwin.
Contoh Yusufu dari asing, tidak bisa ditanwin. Ibrahimu nggak bisa ditanwin. Ya. Sedangkan yang bahas dari Arab, Hudun, Muhammadun, ya, Solihun bisa ditanwin. Ada 4, yang satunya saya lupa. Muhammadun, Hudun, Solihun, ya, satu lagi yang bisa ditanwin. Yang nggak bisa banyak sekali. Daud, Sulaimana, Ilyasa, ya. Hampir semua nabi tidak bisa ditanwin. Ya. Isa, Musa, Zakaria, ya. Adam, Nuhun, ya, yang terakhir Nuhun dari bahasa Arab juga. Nuhun, Muhammadun, Hudun, Solihun. 4 nama yang bisa ditanwin dari nama-nama nabi. Baik, kemudian sekarang New York. Ustadz, New York berarti juga nama asing. Ya, ternyata ada maksud lain. Ada nama yang disebut sebagai nama gabungan. Memang dia nama asing tapi nama gabungan. Dan nama gabungan meskipun nanti pakai bahasa Arab juga tidak bisa ditanwin. Ya. Lebih bagusnya di sini bukan New York contohnya ya, tapi Hadara Maut. Ya. Hadara Maut. Gitu. Hadara Maut nama kota, Hadramaut kita bacanya. Hadramaut. Ini termasuk kata yang tidak bisa ditanwin. Hadramautu atau mauta, enggak bisa dimauti. Ya. Hadramaut. Ya. Baik, karena ini kata yang tersusun dari 2 kata. Sebuah nama tersusun dari 2 kata. Mungkin kalau bahasa kita ini pecel lele, ya udah masuk dalam tarkib mizaji namanya. Sebuah atau 2 kata sudah bergabung melebur menjadi sebuah nama tertentu. Ya. Pecel lele. Itu mudah untuk kita ingat. Namanya tarkib mizaji di dalam bahasa Arab. Ya. Sebuah nama yang tersusun dari 2 kata dan sudah melebur menjadi sebuah nama yang menunjukkan pada hal tertentu. Meskipun tidak benar. Padahal nggak ada pecelnya, tapi tetap disebut dengan pecel lele. Ya. Baik. Jadi alamun yata'allafu min kalimatain imtazajat ihdahuma bil akhar fa asbahata kalimatan wahidatan. Jadi maksud dari tarkib mizaji itu adalah, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, ada 2 kata kemudian melebur menjadi satu makna dalam sebuah nama. Gitu. Pecel lele, tidak dipahami pecelnya sendiri, lelenya sendiri. Itu pecel lele kayak gini. Gitu. Meskipun jualannya ada tempenya, ada tahunya, ada jualan-jualan yang lainnya, tapi ini sebuah nama toko, ya, dengan menjual kayak begini, gitu ya. Baik, coba kita terjemahkan secara tekstual. Alamun, sebuah nama, yata'allafu yang tersusun, min kalimata ini dari 2 kata, imtazajat yang bercampur, ihdahuma bil ukhra, yang satunya bercampur dengan yang lain, maksudnya menjadi satu, melebur gitu ya. Fa asbahata, sehingga keduanya menjadi kalimatan wahidatan, satu kalimat yang satu kesatuan, tidak dipahami masing-masing katanya. Baik, itu namanya tarkib mizaji. Kemudian yang berikutnya adalah Utsman. Nah, ini apa ini? Ya. Maka dikatakan alamun fi akhirih alifun wa nun zaidatan. Ya. Ini sebuah nama gara-gara namanya ditambahin alif dan nun di akhirnya. Ya. Karena ada alif dan nun di akhirnya maka menjadi nama yang tidak bisa ditanwin. Ya. Nanti kita akan dapat namanya Hamdan, ya, Utsman, ya, dan beberapa lainnya, Luqman. Ya. Baik. Kemudian wa anna Ahmada, sedangkan Ahmad alamun tushbihu suratahu wa yumathilu waznahu waznal af'ali wa surataha. Ya.
Sedangkan kata Ahmad ini mudahnya ya bahasanya menyerupai fiil, menyerupai fiil atau kata kerja. Ya, jadi serupa dengan fiil atau kata kerja. Maka tidak bisa ditanwin. Contohnya alamun tushbihu suratahu wa yumathilu waznahu waznal af'al wa suratahu. Jadi bentuknya sama wazannya persis dengan fiil. Ya. Di wazan dan bentuknya persis dengan kata kerja. Wazan atau pattern atau polanya dan wujudnya persis seperti kata kerja. Ya, itu namanya nama kota atau nama orang yang menyerupai kata kerja. Baik. Fa inna Ahmada fi waznihi yushbihul fi'laini. Ya. Karena Ahmad ini dalam wazannya seperti dua fi'il, misalkan akram, akrama wa ahsana wa nahwihi. Akrama artinya memuliakan, ahsana berbuat baik. Ya. Kalau nanti ada orang namanya akram, ada orang namanya ahsan, maka dia juga tidak bisa ditanwin. Nanti akramu, akrama, ahsanu, ahsana. Tidak bisa ahsani, tidak bisa akromi. Ya, kecuali kalau sudah di Indonesia. Saya punya orang yang dikenal dengan nama Pak Ahsani. Ya. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak bisa ahsani. Kalau ahsani takwim, nah beda lagi. Fi ahsani takwim, nah itu sudah beda lagi, tidak pakai konsep nama karena itu sudah isim tafdhil ya. Dan diidhofahkan. Nanti juga ada pembahasan mungkin isim-isim yang mamnu' minas shorof dan dia diidhofahkan. Itu ada pembahasan tersendiri. Baik, jadi pembahasan mamnu' minas shorof cukup banyak dan sekarang kita akan ngambil aja fokus di nama. Harapannya hari ini ya, dalam pelajaran ini semuanya bisa paham bahwasanya mamnu' minas shorof itu apa saja, gimana aturannya dalam nama dan nama orang dan nama kota. Baik, kemudian wa anna Umar, sedangkan Umar itu alamun sulasiyun mudzakkarun awwaluhu madmum wa tsanihi maftuh. Jadi ada nama yang hurufnya cuma 3. Hurufnya cuma 3. Awalnya didomahkan ya, awalnya domah. Kemudian yang kedua fathah. Ya. Maka juga tidak bisa ditanwin meskipun itu orang Arab. Ya. Umaru tidak bisa Umarun karena dia 3 huruf, awalnya domah, keduanya fathah. Dia adalah nama dengan 3 huruf ya, 3 huruf, awalnya domah, yang keduanya kasrah. Jadi nanti kalau ditanya alasannya kenapa Umar tidak bisa ditanwin, jawabannya karena dia nama dengan 3 huruf, awalnya berharokat, ciri-ciri nama dalam contoh tersebut. Wa idza bahasta an i'rabi hadhil a'lami ra'aitaha fil misalil awwali min kulli misalaini imma marfu'ah wa imma mansubah. Wa idza, dan apabila bahasa kamu mempelajari an i'rabi, tentang i'rabnya hadhil a'lam, nama-nama tadi, ra'aitaha, kamu akan melihat i'rabnya fil misalil awal, pada contoh pertama, mingkul limisalaini, dari setiap 2 contoh tadi. Imam marfu'ah wa imam mansubah. Kemungkinannya ada 2, terkadang marfu', terkadang mansub. Jadi contoh pertama yang atas itu kalau nggak marfu' ya mansub, gitu terus. Marfu', mansub, marfu', mansub, marfu', mansub, gitu terus. Wa fil misal tsani majrurah, sedangkan di contoh yang kedua pasti majrur. Kenapa kok majrur harus ada? Karena itu yang penting.
Ya, yang marfu sama mansub itu hanya memberi isyarat saja. Tapi kalau yang majki pembahasanmu marratan ukhra, kembali ya, wajadta anna boleh ditanwin atau tidak boleh ajami, orang luar Arab, London tadi, atau muraqqaban tarkiban masjiyan, atau tersusun dari dua kata yang tidak bisa terpisah lagi, ya. Kemudian yang keempat, kata tersebut ditambahkan dengan alif dan nun. Kemudian yang kelima, apabila namanya dengan wazan fi'il. Dan yang keenam, apabila nama tersebut terdiri dari 3 huruf yang didomahkan awalnya, difathahkan huruf keduanya. Ya, bahasa Arabnya idza kana muannasan, idza kana a'jamiyan, idza kana muraqqaban tarkiban masjiyan, idza kana mazidan fihi alifun wa nun, idza kana ala waznil fi'li, idza kana mudzakkaran sulasiyan madmumal awwali maftuhas tsani. Ya, kita ringkas ya. Jadi apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Yang pertama, ya, sharf artinya adalah tanwin. Ya, sharf artinya adalah tanwin. Yang kedua, kata yang mamnu minas sharf pakai i'rab isim pada umumnya. Kecuali saat majrur, maka dia difathahkan. Gitu ya, dia difathahkan. Nah, boleh juga di sini kita memberikan contoh, misalkan qala su'adu, atau biar lebih mudah kita pakai Ahmad aja ya. Qala Ahmadu. Ya, ra'aitu Ahmada. Kemudian marartu bi Ahmada. Ya, gitu. Jadi kata minas sharaf pakai i'rab isim pada umumnya kecuali saat majrur, maka dia difathahkan, ya. Ini harus di stabilo. Misalkan kita punya stabilo kuning, ya kayak gini. Biar kita fokus kepada inti dari permasalahan. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, alam maksudnya adalah nama kota atau nama orang. Ya. Oke. Ini berbeda dengan alam dalam pembahasan salah satu usul, ya. Kita ada pembahasan di sana tentang alam, ya. Ada pernyataan di sana wa kullu ma siwallahi alamun. Wa kullu siwallahi alamun. Alam di sana ya. Wa kullu ma siwallahi alamun. Kalau di sini alamun, ya. Ada perbedaan di sini. Ya.
ada alam, ada alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam, ya. Ketika nafsirkan alam di situ, maka wa kullu ma siwallahi alamun. Selain Allah disebut dengan alam. Kalau tidak panjang alam, maka artinya adalah nama orang dan nama kota. Ini beda lagi dengan alam dalam bahasa Indonesia. Ilmu pengetahuan alam, nah, beda lagi. Ya. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Baik, semoga bisa dipahami maksud saya. Jadi alam dalam pembahasan ini maksudnya adalah nama kota atau nama orang. Kemudian berikutnya, keempat. Alam tidak bisa ditanwin karena 6 alasan. Alam tidak bisa ditanwin karena 6 alasan. Nah, ini perlu untuk dihafal. Untuk awal-awal yang belajar perlu menghafal. Nanti kalau sudah menyatu dengan diri kita, kita lupa, dan tidak masalah. Kita bisa murajaah lagi. Tapi di awal-awal perlu dihafal. Berarti A, B, C, D, E, dan F. Biar mudah menghafal, maka kita pakai kata yang ada dalam contoh-contoh ini tadi. Su'ad misalkan. Kemudian yang berikutnya London. Berikutnya New York. Berikutnya apa lagi tadi? Ya. Utsman kalau tidak salah. Kemudian Ahmad. Kemudian berikutnya adalah Umar. Ya. Kita hafalkan pakai contoh ini. Kemudian kita jelaskan kenapa Su'ad mamnu' minas shorof, London mamnu' minas shorof, New York mamnu' minas shorof, Utsman mamnu' minas shorof, Ahmad mamnu' minas shorof, Umar mamnu' minas shorof. Kita jelaskan. Nah, Su'ad mamnu' minas shorof karena ini nama perempuan. Dalam bahasa Arabnya mu'annasan, idza kana mu'annasan. London nama asing dalam kurung non Arab. Ya. Nama asing non Arab. New York memang itu nama asing non Arab, tapi ada maksud tersendiri, yaitu tersusun, ya, tersusun dari 2 kata yang sudah melebur. Ya. Seperti nanti Hadramaut, Hadramaut. Ya. Hadara hadir, maut kematian. Kematian hadir. Tapi sudah jadi nama kota, namanya Hadramaut. Gitu. Tidak bisa dipisah-pisah. Saya mau pergi ke Hadro, tidak paham. Saya mau pergi ke maut, tidak bisa. Harus sebutin saya mau pergi ke Hadramaut. Orang baru paham. Oh, kota Hadramaut. Gitu. New York juga sama. Saya mau pergi ke New. Tidak paham orang-orang. Saya mau pergi ke York. Orang nggak paham juga. Harus duanya disebutin. Saya mau pergi ke New York. Ya. Terus dari 2 kata yang sudah melebur jadi 1. Ya, itu namanya dalam bahasa Arab tarkib mizaji. Ya, sekalian di sini saya tambahkan ya. Mu'annasan namanya. Mu'annasan. Ya. Idza kana mu'annasan. Yang berikutnya idza kana a'jamiyan. Ya, a'jamiyan. Yang berikutnya ini adalah tarkib masjiyan. Idza kana ala tarkib masjiyan namanya. Tarkib masjiyan. Ya. Tarkib masjiyan.
Kemudian Utsman sekarang. Kenapa Utsman kayak gitu? Maka katanya ada tambahan alif dan nun, ya. Jadi ada tambahan alif dan nun menyebabkan dia tidak bisa ditanwin. Hamdan, Khaldun bukan, ya. Hamdan, ya. Baik, kemudian Ahmad, kenapa Ahmad tidak bisa ditanwin? Ya, kan itu Arab, ya. Maka jawabannya karena seperti fiil. Ini bahasa mudah, ya. Adapun kalau bahasa tadi suratahu wa waznahu, ya, mumatsil lil fi'li gitu, ya. Ya, mudah aja karena seperti fiil gitu aja. Jadi nanti kalau Ahmad, Akrom, Ahsan, ya. Ahsanu, Ahsana, tidak ada ahsani dalam nama orang. Akromu, Akroma, ya. Ja'a akromu. Tidak ada marortu bi akromi, tapi marortu bi akroma. Kalau akromnya nama orang. Baik, sedangkan Umar ini adalah nama dengan 3 huruf atau nama laki-laki, ya, ini nama laki-laki dengan 3 huruf yang pertamanya didhamahkan dan setelahnya difathahkan. Ya, ini agak panjang sendiri pengertiannya. Nomor 1 sebut aja muannas, selesai. Nomor 2 London ajami, selesai. Nomor C tarkib masji, paham. Utsman ziyadah alif wan nun. Yang E ala wasnil fi'li. Yang F enggak bisa cepat kayak gitu. Ya. Li'annahu ismun mudzakkar, ya. Min salasati ahruf awaluhu dummat, ya, atau dumma wa ba'dahu wa thanihi futihat misalkan. Harus kayak gitu. Lainnya bisa cepat, yang paling akhir harus panjang. Nama laki-laki 3 huruf didomahkan awalnya, difathahkan huruf keduanya. Ada 4 pengertiannya, ya. Harus ada 4 syaratnya. Yang pertama muannas, selesai. Ajami, selesai. Tarkib masji, selesai. Ziyadah alif nun, selesai. Ala waznil fi'li, selesai. Umar enggak bisa. Ismu dzakar, isim nama laki-laki tersusun 3 huruf, awalnya didomahkan, setelahnya difathahkan. Harus 4-4-nya. Baik, ini konsep mamnu' minas shorof dalam nama. Insyaallah kita akan membahas mamnu'at minas shorof di kesempatan berikutnya, dan nanti ada mamnu'at minas shorof di bahasan-bahasan yang lainnya insyaallah. Semoga saja yang sedikit ini bisa mengupgrade ilmu kita tentang mamnu'at minas shorof, dan ini sebuah tanda seseorang sudah ahli ataupun punya ilmu nahwu yang cukup tinggi di dalam membaca kitab gitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.